Waduh, kembali lagi. Gue jadi host setelah terakhir menjadi manajer. Yang kata orang, wah itu super luwes. Wah super luwes, gila. Host banget. Gak ada pikiran. Gak ada kaku-kakunya. Ya mau gimana, ngomong aja jarang jadi host. Jadi guys, kenapa luwes? Omongannya tuh ditabung. Enggak, itu kalau Karim disinggung. kan ngomong mulu nih Gue habis. disinggung punya komen. Wah ini gak kaku ya ini tuh. Gitu. Coba lu nonton podcast selesai di si Grombol. AFK juga. Ada yang ngomong ada. Ya udah, kali ini kita mainkan, cadangkan, jual. Mudah-mudah. Agil. Seperti biasa, subscribe dulu, share, follow, komen, like, semuanya ada apa sih gimana? Ada ada YouTube, ada TikToknya Gerombol, ada Instagramnya Gerombol, juga gabung ke grup Telegram. Kita udah 5.000. 5.000. Udah 5.000. Udah. Udah 5.000. Nggak tahu. Hampir 5.000. Iya, semalam kita ada grup call juga di Telegram, ada debat-debat. Lu nggak ngomong doang lu. Follow Kan di dan jadwal kemarin Ali, habis itu besok lu ini sabar ganti-gantian. gue Oke. GTA bos. Terus ada Saweria juga di deskripsi. Nah ini ada talent-talent kita. Jangan lupa di follow Karim Nasar. di TikTok, IG. Akan merambah ke YouTube juga dong. Akan. Short-shortnya akan ada di YouTube. Terus ada Arsenal Folks. Bagi semua yang mau tahu tentang Arsenal dan kemundurannya sebetulnya, bukan kemajuan. Betul. Kemudian Arsenal di TikTok dan IG, maka merambah ke YouTube Short juga. Ada juga Pandit Diaspora nih. Yang kata-katanya lo pandit, gue pandit, lo kardus. Keren juga. Di Pandit Diaspora TikTok dan Instagram. Oke, langsung kita masuk aja ya. Jadi gak kelamaan. Kok lu nggak ada yang pakai baju timnas sih? Gitu? Apa? Nggak ada yang pakai baju Ini timnas. gue pakai jaketnya kalau dibuka timnas. Iya. Hati gue timnas hati. Oh, siap. Gue lagi nunggu endorse aja. Bisa. Expo, tolong. Jersey baru Expo. Sponsor. Sponsor As. Kenapa Mimu sih? As dong. Gue pengennya gue. Lo video dimin. Ayo next. Kita mulai dari goalkeeper. Siap. Ayo main cadangan jual. Oke. Kiper ada Alisson, Courtois, dan terakhir ada Ter Stegen. Let's go, ditulis. Oke. Tuh nggak ada goalkeeper lagi. Pasti Ini kiper di zaman sekarang ya, yang dianggap paling terbaiknya lah, top 3-nya saat ini ya. Karena Neuer udah masuk top legend lah. Iya, udah jauh. Dan Gua gua anggap 39 legend aja ya. Gue saat sama benchnya agak bingung ya. Kalau saya sih udah jelas. Objektif aja. Ini kan pendapat pribadi, nggak masalah. Iya loh guys, kalian harus ingat loh, ini pendapat kita loh guys. Ini Kalian tuh pendapat- pada gak suka, orang-orang tuh, Iya. gue tuh baru sadar, orang-orang tuh gak suka pendapat orang ya. Mereka mau kita ini satu suara Iya. mereka gitu loh. Padahal di komen aja beda-beda semua. Nah iya, Apa? Lanjut ya. komen banyak yang bilang Ali ganteng, kita aja. Iya. Emang kita harus Kita nggak komplain apa-apa. Iya. Walaupun berat hati ya. Iya berat. Astagfirullahaladzim. Ayo kita buka langsung 1, 2. Oh bukan satu aja. Dari Oke gua mantap. Dari ya boleh dari Anggundo. Di start ada Isi. Thibaut Courtois. Di bench ada Alisson. Di sel ada Ter Stegen. Wah main Barcelona di sel bos. Dia takut di komen Bang Gundo Ntar aja dia dijelasin. sih. Coba. Sekarang gue Basya. Sama lagi. Start Courtois, bench Alisson, sel Ter Stegen. Sama. Oke terakhir. Apakah nggak ada perbedaan? Berani. Start condet, Start Condet, bench. Courtois. Gue gak bisa nulis ya. Bench, Ter Stegen, Sel. Alisson. Tapi sebenarnya untuk sel sama benchnya gue agak 50-50. Iya. Gue Oke, 50-50. ini kan lo berdua Selnya kembar dulu. ya. Iya. Lo kita ke ini dulu. Kiper yang dibilang kiper terbaik, sempat menjadi kiper nomor 1 di dunia, Alisson. Kenapa dijual? Ter Stegen. Alisson lo jual. Alisson menurut gue longevity-nya gak kurang. Gue pribadi. Setuju. Dibanding sama dua kiper ini. Ini dua kiper ini mungkin sampai sekarang pun mereka tuh masih bisa di performanya. Walaupun sedikit menurunnya. Cuman kalau yang ini Alisson kita udah lihat season ini kurang. Kan cedera dia. Apa? Cedera. Pas main lawan Nottingham Forest. Itu kalahnya cuma karena Alisson nggak mau giniin tangannya.
Kalau disenginin tangannya tuh nggak ada tuh, kita ngata-ngatain Hudson Odoi itu nggak ada pasti nggak ada. Di game bang waktu 1-0 itu. Waktu itu game 1-0 doang. Kalau misalnya Courtois udahlah, Courtois tiga sama kan? Itu sama, udah ini diakuin. Ter Stegen ini jago parah. Gue setuju. Parah. Kasihan dia satu. Apa? Di Jerman Neuer. Enggak, tapi Ya sebetulnya bukan masalah dong harusnya. Iya. Kalau di Januari. Tapi ini kan kita bahas tim-tim yang di Barcelona di klubnya aja. Kalau sampai ke timnas dulu lah. Oh enggak, maksudnya iya dia udahlah. Kita nggak bisa pungkirin. Ini kiper futsal. Iya, kiper futsal, gue betul. Kiper futsal nih orang. Sering pegang. Makanya main kaki oke banget. Bagus banget itu menjadi plus point dia sebagai kiper. Tapi pasti kalau orang highlightnya itu 82. Maksud gue ya udahlah buat satu match gitu loh. Jadi Ter Stegen secara kemampuan skill kiper itu lebih lengkap dibanding dua ini menurut gue. Dari main kaki, dari nutup ruang. Tapi emang refleks ya Courtois lebih balance di semua lini. Dan badannya dia paling tinggi. Iya, setahu gue besar. Alisson tinggi banget gitu loh untuk postur kiper emang nutup. Tapi kalau Ter Stegen sama Alisson sebenarnya gue debatable. Gue agak bingung. Cuman Alisson plus dia ngunci kiper timnas Brazil gitu. Lu Karena kiper kesayangan lo Ederson jadi cadangan mulu gara-gara gitu. Iya, itu maksudnya harusnya kasih kesempatan lah. Ada agenda. Soalnya umpan-umpan Ederson ini bisa memanjakan Vinicius dan Rodrigo. Alisson. Tapi Alisson kan juga salah satu ininya dari Alisson. Sekali. Asisnya banyak kali Ederson. Nggak Kalau sekali dong. itu klip sekali ya. Nggak sekali, Klip tapi yang itu salah. terjadi. Gini Yang loh. salah asis. Gini ya, anggap nggak langsung jadi asis. Tapi umpan panjang dari dia, maksudnya decision making yang dia buat ketika dia terima bola itu langsung ditahu dia arah Kelihatan kemana lawan gitu City, loh. lawan City di Anfield yang si Salah ngebelakangin siapa tuh Ake apa siapa? Cancelo. Cancelo. Ya, Untuk Cancelo. pressnya Langsung di itu. Yang 1-0 ya? Iya. Di 1-0. Ya anggap nggak langsung direct salah, tapi dia umpan itu decision making dia sebagai goalkeeper itu cepet, nggak ngehold bola kayak Onana kan demen tiduran dulu, gitu kan. Kalau itu ngantuk. Tapi kan mungkin salah satu Ter Stegen juga yang jadi poin plus secara kepemimpinan dia lebih better. Dia kan kapten di Barcelona. Iya. Dan Lihat pas Barca nggak ada dia. Menang aja. tetap menang. Enggak, kalau menurut gue sih sebenarnya Alisson sama Ter Stegen ini agak sedikit tipis. Iya. Tapi yang selain tadi timnas, menurut gue Ter Stegen sama Alisson di masanya pas barengan ini defense Liverpool lebih bagus daripada defense Barca. Menurut gue pribadi. Setuju. Jadi, Itu betul. jadi mau nggak mau nih orang kesian. Jadi kayak Korban. Jadi kayak korban. Makanya kan gue bilang Kalau sel Ya maksudnya kita realitanya karena dia mau di defense kurang apa gimana kan, Iya. tapi dia jadinya kena imbas ya. kembali Jadi ini bisa kita tarik sebetulnya. Alisson itu Ke Peter Cech. Oh iya sama iya. Iya, bagusnya defense Chelsea saat itu membuat dia bisa rekor clean sheet. Bener, Tapi harus iya. diakuin juga save dia luar biasa. Oh Iya, iya. Ini kan 3 kiper yang kita akuin bisa. Kalau lu bicara save-nya luar Victor biasa. Valdes di Barcelona, back-backnya bagus. Tapi coba lu shooting Iya. bola-bola, dia refleksnya bagus luar biasa. Cuman karena pendek dan daya jangkau kiper itu kan daya jangkau ya, buat tangan lu nyampe enggak. Iya. Itu sering tuh gol-gol itu kalau kiper lain karena tangan lebih panjang Dapat. dia itu pendek. Tapi lu maksudnya Ter Stegen juga ini, tapi Alisson kalau lu mungkin musim ini oke lah sedikit menurun karena cedera. Tapi kalau ngomongin secara overall dia di Liverpool, yang ngebikin dia start di Brazil lebih dari Ederson karena kalau kualitas bola ya kurang lebih. Iya. Tapi shot stoppingnya lebih bagus daripada Ederson. Jadi Alisson juga punya faktor shot stopping yang juga sangat bagus. Dan jangan lupa dia pernah ngegolin dari corner. Ya itu. Ya, dia pernah golin di last minute goal dia golin. Jadi maksudnya momen-momen krusial, momen-momen yang Ya itu ini sejuta Alisson banding lebih punya. satu lah gol kayak gitu. Nggak cuma itu, save dia juga banyak yang nyelamatin yang ngebuat waktu itu Liverpool juga menang. Tapi Premier League, si Alisson Champions juga termasuk yang lumayan sering blunder. Blundernya karena menurut gua Lebih positioning kayak kalau lu lihat kayak contoh musim lalu lawan Atalanta itu tuh faktor dia sih yang sampai 3-0 kan. Iya. Nah, Prosesnya sama Positioning dia berantakan. berantakan Iya, kalau mau banget. Dia dibikin- menurut gua dari segi positioning dibanding dua kiper ini ya masih nomor 3. Ya, tapi kalau menurut gue Ter Stegen juga ada gitu juga kurang Ada. lebih lah. Makanya gue bilang ini kurang lebih sama. Cuman Iya. yang ngebuat mungkin Ter Stegen lebih di bawah karena nasibnya aja. Nasib timnas. Barkanya secara defensif Iya, tuh. lebih kurang daripada Liverpool. tapi Pak, lu kadang mikir gak sih? Apa? Tiap menit 90 kalau misalnya skor 1-0 terus kiper maju, tuh bola pasti kiper. Loh bukan, karena kiper posisi gini ya, corner kan. Kita bahas corner kan. Iya. Karena di dalam box itu hanya kiper yang nggak ada markingnya. Gak mungkin kiper lo sebagai yang defense ikut nge-marking kipernya dia.
Ya, Ya gawangnya nggak ada yang jaga dong. Ya. Knowledge baru nih. Oh knowledge baru sih. Emang kayak gitu. Makanya kiper yang pintar, kiper yang bantu itu kiper yang bisa nyari ruang. Karena 11 pemain dalam situ kan. Iya. 11-nya kita sama 10-nya musuh dan kipernya dia. Dia mau nggak mau tuh kiper harus nyari ruang yang markingan itu lepas. Ya itu bisa dari set piece coach juga. Oh, Gimana sih? Nicola Chopper ya? 5 bukan. Lu nunjukin dia. Ya, karena dia yang paling punya kita bahas mulu. Iya. Nggak, itu pun dia jelek. Pemain yang on fieldnya itu bisa narik si ruang, bisa ngebebasin si kiper gitu loh. Nah, sedikit untuk Courtois. Kenapa? Ya, karena Courtois kita bahas, iya memang jago banget. Kenapa lo sampai semuanya 3-3-nya start kan? Makanya nggak perlu kasih Tapi reason Courtois ini juga sebenarnya, punya nggak punya masalah. Oh punya hidup. Iya, dibanding mereka juga Courtois Ikat istri pacar orang. di luar lapangan jangan diurusin. Ini Grombo paling demen ngurusin luar lapangan. Gila. Demen banget loh. Apalagi kemarin Dream Team berat sih. Diurusin iman, takwa, istri, ini wah, ibu bapak, gue sih nggak sanggup. Ya maksudnya Courtois tapi salah satu kiper yang rentan cedera juga. Iya. Kayak kita, ya mungkin dia habis cedera. Ter Stegen. Kita Ter Stegen itu kan baru cedera ACL musim ini. Iya baru cedera. Alisson juga baru lah hitungannya. Cedera itu baru-baru. Nah, Courtois itu kita juga. dibutakan ketika final Liga Champions lawan Liverpool. Yang Lunin udah sepanjang-panjangnya. Iya. Tahu-tahu dia datang di final Clean sheet. dengan performa terbaik itu. Nah, itu juga sebelumnya juga ada apa yang Liverpool juga gagal juara Champions League. Iya. Itu juga Alisson itu penyebabnya. Alisson siapa? Courtois juga yang harusnya Liverpool. Harusnya itu menang all the way itu. Yes. Dortmund. Iya. Makanya Ya bukan, maksudnya dia itu terbaik karena di big game dia selalu perform gitu. Tapi loh. iya sih. dan apa kembali gue bilang Ter Stegen tadi karena kasus 82 Bayern Munchen seakan-akan di kiper bodoh. Iya, kiper Padahal ini. mereka lupa 2015 full satu season Barcelona kiper itu Ter Stegen didatangin dari Mönchengladbach. Iya. Jago dia. Jago. Waktu itu kan Enrique ngebagi kalau dia Bravo itu full 38 match di La Liga. Copa del Rey sama si siapa? Champions League. Champions itu jatah Ter Stegen. Makanya waktu final itu sempat Bravo itu nggak terima. Nah ini jatahnya gua nih final nih soalnya. Oh nggak bisa kata Enrique. Jatah lu udah di La Liga 30 Ini gua mau nggak mau. Ya terbukti dia di Liga Champion perform. Barcelona perform, dianya perform sebagai Oh kiper. gila, Ya udah, yang lawan Juventus itu kan? Iya. Yang lawan Juventus yang 3-1 ya? Iya. Apa-apa. Yang ada Pogba, Apa itu yang ada Buffon Pogba. lebih the best lagi. Menang. Ya, kalah. Ya udah. Kalah itu kalah. Jujur, Sama. Kalau itu jujur kalah kualitas sih. Pemain, individu kalah. Sama kayak gue yang 2011 tuh kiper Van der Sar Cuman jago banget. permainan nggak kayak gitu. Itu kan dominasi Barcelona. Kapan? Yang lo ini. dominasi. Nggak tau malu. Messi doang. Nggak tau malu anjing. Lu nggak bisa pegang bola di kotak penalti Messi-nya Barcelona. doang. Gol lu counter attack. Jadi Courtois ya. Ini jago. Apalagi Courtois? Ini jago banget lah. Menurut gua Courtois dari di Chelsea juga Dari di Atletico, dari Atletico. Dia ngukir namanya di Atletico. Emang kalau kiper yang dari Atletico itu jago menurut gua. Iya. De Gea, Courtois. Oblak. Terus ada lagi Alvaro Atleti- Morata. Goblok. Striker. Atletico maksud gue dia untuk dua sisi dia selalu punya yang terbaik. Ya itu. Kiper sama striker. Iya. Dia selalu punya ini. Kayak sekarang dia mungkin sorot akan atau Alvarez Iya. ya siapapun itulah. Iya. Tapi dia punya Griezmann juga. Udah cukup untuk kiper. Cukup. Sekarang kita maju ke defender. Gila adem loh guys. Kita nggak debat. Karena nggak ada belum pemain aja. MU-nya. Nyolot dia. Sekarang ke back ya. Ya. Ada Virgil van Dijk, Vincent Kompany, dan kita taruh satu Leonardo Bonucci dari Italia. Sudah jelas ini. Start Ben Siapa Sel. ini udah jelas. Sorry agak bias ya. Sorry. Wallah gue bingung. Wallah gue bingung. Ini Kenapa bingung? ini lebih mudah daripada yang sebelumnya. Yang atas kiper. Dihapus aja dulu, saya nggak Gak apa-apa. apa-apa udah. Seru nih. Ayo dong Rim, kalau dong Rim. Jangan masukin Sandro Martinez. Awas lo masukin Sandro Martinez. Tadi mulai dari Usain ya? Ya sekarang kita mulai dari Karim. Ayo langsung dibuka. Kita mulai dari Karim. Start Bonucci. Bonucci start ada Leonardo Bonucci. Bonucci. Di bench ada Vincent Kompany. Di sel ada Johnny Evans. VVD sama dengan Johnny Evans. Ayo sekarang baca coba. Start Van Dijk.
Start Van Dijk, bench Bonucci, sell sell company. Wah, beda lagi. Kemudian terakhir, Bang Gundo. Italian Pride, sorry. Start Bonucci, Italian Pride. bench company, sell Van Dijk. Nah, Oke, sekarang kita mulai dari Basya. Kenapa Van Dijk lebih better dari dua orang itu? Menurut gua Van Dijk punya dua aspek untuk lu jadi defender di modern football. Secara defensif, dia salah satu defensif yang 1v1-nya terbaik. Dia bisa ngadepin pemain yang punya pace cepat, pemain kayak Mbappe, pemain kayak Hazard dan lain-lain. Tapi sisi dia punya kualitas sebagai ball playing defender yang sangat bagus. Ditambah di posturnya sangat tinggi, sangat bagus di skema-skema yang set piece. Lu mau main yang Van Dijk yang lu lihat sekarang adalah Van Dijk yang bermain di sistemnya attacking kan, full pressing apa segala macam. Dia sering ketinggalan di belakang sendiri, jadi tapi dia bisa menghadapin counter attack dengan baik. Belum dengan dia ngebawa Liverpool juga Champions League, Premier League apa segala macam. Jadi menurut gua karena kekomplitannya itu dan selalu availability sangat penting untuk seorang defender gitu loh. The best ability is availability. Untuk Bonucci kenapa aku taruh bench karena tadi Bonucci defendingnya master class, one of the best maybe ever gitu loh. Tapi tadi menurut gue dia nggak punya aspek ball playing untuk modern football yang kita harus konsiderasi dong. Kalau misalkan pojok dibaca tahun 2005 kita nggak bakal masukin Van Dijk nih. Van Dijk belum lahir. Jadi karena kita di bench jadi gue tahu maksud lo. Karena sekarang jadinya gue bukan bilang dia ball playingnya jelek, cuma lo compare ke Van Dijk ya dia levelnya masih di bawah. Sedangkan kalau ngomongin defendingnya ya sama-sama bagus gitu loh. Ya terlepas Bonucci mungkin lebih bagus dikit apa gimana. Ya company injury prone. Gue dulu boleh gak sih sebelum dia kan pinternya nih. Dia versi pinter. Iya coba. Versi kardusnya gimana? Bonucci proven di mana aja. AC Milan. Enggak di AC Milan enggak. Dia cuma semusim nggak bisa. Milan transisi sih. Juventus. Tapi di Milan nih gue lawan Juventus. Agak gue pengen cek juga tuh. Gitu ya. Inter Milan. Inter Milan akademinya terus. Akademinya maksudnya dia nih siapa yang gue kalau inget Bonucci udah tahu Euro 2000. Euro 2021. 20 kan itu. Itu kan mainnya. Kan Chelsea dia narik Saka. Bukan maksudnya. Emang gue peduli yang di Saka ditarik. Apa? Malah gue seneng gitu. Kalau dari Chelsea ini terbang jadi. Terus Bonucci sama Chelsea ini parah. Dan jangan lupa dia magister. Ya. Magister? Iya. Oh iya. Ini magister. Oh, di luar lapangan lagi nih. Oke. Chelsea ini juga jangan lupa. Tiba-tiba keluar lapangan bingung ya terbang-terbang. Ini menurut gue poin plus banget. Company harus diakuin leader. Leadernya City. Pas di zaman City belum punya leader nih, masih tim apa nih? Tim bingung nih. Tapi sebelum lo ngomong leader, tiga-tiganya ban kapten di klub. Iya, leader semua. Tiga-tiganya kalau disuruh kapten, gue Company. Ya. Iya pasti enggak juga Van Dijk ya leader. Juga maksudnya Van Dijk itu enggak ada gantinya di timnas dan di klub. Company juga begitu, enggak ada gantinya. Ya mungkin Bonucci bisa lo ini lah. Di Italia dia bukan kapten, di Juve doang di kapten. Company. Ini gue lanjut. Boleh. Company versatile. Bisa center back, bisa CDM. Oke. Iya enggak? Dan jangan lupa long shoot sekali. Long shoot ini. Itu yang juara liga. Kapan Company main CDM? Komplimen CDM di akhir season nih. Iya. Di akhir season pernah. CDM. Maksudnya berapa kali berapa kali CDM? Pokoknya setelah Rafa Marquez dia jadi CDM, jadi center back, itu center back jadi CDM banyak dicoba. Javier Mascherano. Kalau Company gue nggak pernah lihat, kalau yang lain nggak tahu. Kalau Van Dijk sekelas Johnny Evans menurut gue ini back kebantu karena sampai menurut gue percaya penyerang sekarang jagoan penyerang dulu. Iya. Jadi dia menurut gue di Premier League nggak proven. Apa lawannya siapa? Hojlund. Gila, dia menyerang Ali tapi ngejatuhin dirinya sendiri. Hebat, keren juga loh. Lawannya siapa? Keren. Lawannya Jelek. Menurut gue nggak proven. Coba kalau Bang Gundo tadi gue mau bantah Bonucci di benchnya Basya. Kenapa lo harus naruh Bonucci di start, nggak di bench? Bonucci itu gue mau nambahin mungkin dari si defending Italia one of the best di Euro, di Juve. Dia benar-benar jarang banget melakukan miss. Kalau di Milan gak gue hitung karena Milan itu transisi dan transfer dia itu termasuk sangat-sangat random.
Dan terbukti kan musim depannya langsung Dibeli lagi Juve. Dibeli lagi Juve. Itu nggak jelas lah. Itu, jadi gue skip lah. Dia bener nggak ngebantu Milan, performanya jauh. Bahkan ada salah satu gue lupa lawan siapa. Dia clearance malah masuk bolanya. Jadi ya udahlah. Tapi di Juve dari Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, Thiago Motta, dia kuat dan kalau dibilang Bonucci itu nggak punya ball playing, bukan nggak punya. Gue tadi bilang punya, cuman kalau compare to Van Dijk. Oh ya, Bonucci kan main di modern football juga. Iya, makanya gue bilang Bonucci sering banget punya long ball yang sangat-sangat terukur. Salah satunya ikonik Cristiano Ronaldo gol lawan Manchester United. Kalau ingat itu dari Bonucci. Bonucci dan dia sering melakukan itu Juve dan timnas Italia. Dia punya jiwa attacking, nggak cuma buat sundulan doang. Van Dijk sundulan doang. Dia punya shooting, dia kapabilitas nendang penalti, nendang bola-bola shootingnya juga bagus, scrimmage, kerumunan, dan juga dia konsisten, paling konsisten. Dia udah belasan tahun. Van Dijk kita lihat cuma di Liverpool doang gitu loh. Di timnas dengan Chiellini umurnya udah 30 plus tapi bisa juara Euro. Itu menurut gua salah satu poin banget. Dan yang kedua company Legend City. Dia leadership. Ini udah mulai bias-bias. Leadership. Ini biasa keluar. Gue setuju sama Karim pada saat masa awal City nggak ada leader. Dia benar-benar didapuk dari 3 generasi pelatih dia tidak diganti. Dari Mancini, dari Pellegrini, even sampai Guardiola. Gitu. Tandemnya siapapun akan excel mereka berdua. Dan jangan lupa dibikin patung. Patung ya. Sebagai salah satu orang yang walaupun mirip. Dan yang terakhir Van Dijk, gue nggak bilang jelek. Tapi menurut gue dia lebih ke 1-2 season wonder. Ya orang ngangkat menurut gue ya orang ngangkat Van Dijk tinggi karena 2019 musim yang nggak bisa dilewatin sama sekali. Iya itu ya walaupun datanya bener atau enggak gue nggak tahu, anggap aja bener. Tapi ya udah setelah itu dia juga banyak misleading lini belakang, terpuruk ke Liverpool 2-3 musim lalu. Terus musim lalu juga sama lawan Atalanta itu gue inget banget. Banyak lah match-match juga. Jadon Sancho yang dia hanya nutup nggak mau jatuh. Itu kalau seorang Bonucci sama company itu diterkam bola. Tapi Van Dijk mungkin baju sisa 1 takut kotor. Jadi dia nggak inget gak? Itu Sancho dengan enak nendang. Di fake dulu sekali terus. Dan banyak lah proses-proses. Jadi 3-3 bagus. Cuman kalau suruh milih ya. Gue counter dikit. Kalau gue tadi, apa gue bilang Sen, gue nggak bilang Bonucci ini jelek on the ball. Cuma kita ngomong frekuensi, kita ngomong akurasi. Lu kalau compare Van Dijk mungkin levelnya di atas karena akurasi. Ngomongin ini ya umpan-umpannya ya. Terus satu lagi yang kedua ngomongin Van Dijk cuma di Liverpool tuh menurut gue nggak fair. Karena Van Dijk di Celtic dan Van Dijk di Southampton itu mainnya top banget. Makanya Liverpool dan Liverpool mau bayar mahal 70-80 juta atau 90 juta itu karena kualitas Van Dijk yang sangat top. Terus lo ngomongin shooting. Kalau lu lihat Van Dijk di Celtic sama di Southampton. Wallah enggak nonton, Mat. Ya udah makanya gue ngasih tahu. Di Southampton paling ketemu lah. Di Southampton gue nonton sih. Gue ngasih tahu. Kan waktu itu gue ngeliat di Liverpool dengan siapa nih, gue liat highlightnya. Maksudnya gue lihat banyak banget ketika Van Dijk itu dapat bola di belakang, drive ke depan, nge-shoot. Free kick pun di Celtic sama di Southampton kadang-kadang di Celtic Van Dijk yang nendang. Jadi Van Dijk juga kalau mungkin gak ada yang menendang kali. Ya, sekarang bedanya adalah di Liverpool. Yang takut. Di Liverpool punya Mane, Salah, mungkin Henderson yang bisa mungkin ngasih opsi shootingnya tuh lebih duluan better, gitu loh. Jadi Van Dijknya nggak perlu sampai maju-maju ke depan. Tinggi banget. Jadi menurut gua kayak gitu. Jadi tapi company De Bruyne, Aguero, Silva, masih lama-lama itu buat nge-shoot, tetap dia mau nge-shoot. Iya kan? Karena itu momen yang dia anggap. Kalau lihat momennya saat itu, City lagi desperate mau harus golin lawan Leicester. Yang mau gitu lu all out. Ibaratnya kiper aja bisa maju ke depan kalau misalkan lu all out butuh gol kan. Jadi ya menurut gua gitu. Dan kalau consistent wonder nggak fair lah. Ini main konsisten dari zaman Celtic, Southampton ini main konsisten. Karena yang pasti dibawa sama orang tuh itu yang gua kadang. Ya udah prime is prime gitu. Pemain semua punya prime. Tapi jawaban gua ini menyanggah bahasa bahwa modern football mau tuh 12 tahun lalu terbukti nih pemain udah proven. Justru kalau sebaliknya kita belum tahu. Bonucci dan company itu timbul di era yang menuju transisi modern. Dan terbukti mereka betul juga survive, sama. Di gimana di timnas Itali, walaupun emang Itali nggak lolos Piala Dunia 2 kali back to back.
Ya udah, tapi di Euro 2016, Euro 2020 dia sebagai eksekutor sangat-sangat luar biasa. Banyak momen juga heading, shooting, dan itu menurut gua. Dan sekali lagi Bonucci itu lebih konsisten dan minim blunder. Kalau dibanding 3 ini paling banyak blunder tuh Van Dijk. Oh enggak. Menurut gua. Iya, bener lah. Paling banyak, iya. Paling banyak Van Dijk. Iya. Harus diakuin. Company jarang. Nah, kalau blunder. ngomongin gitu lo harus by data, nggak bisa. Tapi bener Mat. Bener. Enggak, itu cuma eye test aja karena lu lebih sering nonton Premier League, lu lebih sering nonton Liverpool. Gue nonton semuanya, jadi gue tahu bisa ngomong. Ini gimana? Gue nonton Yang ini gimana? Bonucci di Italia, di Juve. Tapi menurut gua enggak lah. Enggak, pertama Papai juga bilang sekarang iya. gini, sekarang lu ngomongin Juve, Italia, mereka main pakai 3 back dengan sistem yang lebih defensif. Otomatis itu akan lebih memudahkan, bukan bilang mudah, bukan bilang gampang, tapi lebih memudahkan bagi seorang defender untuk defend. Kalau lu Van Dijk, lu taruh partnernya nih, Barzagli, Chiellini, Van Dijk, ya mungkin dia juga bisa ngasih impact Belum yang tentu sama. lah. Ya belum tentu, ya itu kan belum Barzagli tentu. juga overrated. juga dong kayak gitu ya. Ini eye test, ini nggak data juga. Nah, terus lu ngomongin Dia ya. nggak bisa juga. Lu ngomongin masa lalu. Lu lihat komen-komennya rivalnya dia sendiri, Ferdinand, Yapstam bilang Van Dijk kalau di masa lalu, lu lihat cek di TV dia bilang Ini orang selalu bawa player. Jose Mourinho nya bilang Bonucci kalau lu belajar defense tuh sama Bonucci Bonucci. dia belajar defense masalah. Ya udah, makanya gue bilang kenapa gue start Van Dijk karena Van Dijk punya aspek di modern football yang lebih komplit. Apakah Gitu. Van Dijk bisa men-stop Thierry Henry lagi prime ya? Bisa aja. Menurut lo bisa? Bisa. Menurut lo Henry nggak kuat lawan Van Dijk? Dengar dulu. Bukan berarti Angri gak bisa ngelewatin Van Dijk. Tapi kan lu kalau namanya duel, Iya. bakal ada di mana momen Van Dijk nyetop Angri, bakal ada momen di mana Angri ngelewatin Van Dijk. Van Dijk tuh That's it. Van Dijk tuh berkali-kali ngambil nih, gue bukan nih Van Dijk jago, oke? Ini 3 nama yang disebut Iya, adalah jago. 3 nama yang Gua nggak jago. bilang jelek. Iya, nggak bilang jelek. Cuman Van Dijk ada berapa kali ngambil keputusannya salah, Mak? banyak. Lawan MU yang MU 2 sama Liverpool kemarin, yang Bruno tiba-tiba out of nowhere nge-shoot. Di otaknya Van Dijk tuh Bruno nggak mau nge-shoot. Ini match kapan? Di otak season lalu Terus? 2 sama. 2 sama, yang 2 sama di Old Trafford. Old Trafford, ya. Di Old Trafford ya. Di otaknya Van Dijk, oh Bruno mau dribble nih. Van Dijk udah siap buat one on one. Iya, lu kalau mau nitpicking satu momen, lu juga bakal bisa nyari momennya Bonucci Apa itu? yang dia salah dilewatin lah, diapain, salah kalkulasi. Itu semua momen ada. Makanya gua nggak ngambil satu momen, gua ngambil secara overall. Secara overall, menurut gua bener kata Gundo, secara overall di antara bertiga ini yang paling banyak blundernya Van Dijk. Iya. Ya, yang paling Ya, banyak mungkin blunder bener. karena cara Iya. mungkin sistem permainan juga Ya, karena pemain Liverpool lebih lebih punya resiko dibandingkan sistem yang lain. Iya bisa begitu juga, dan bener juga kata Basya, kita harus ada data. Kalau Van Dijk itu yang paling banyak bikin blunder. Nih datanya. Nggak ada, udah, jangan pakai kebak loh begitu. Cuma gue sedikit aja. Ya mungkin kalau gue dari gini ya, gue Juventus, gue ngeliat Bonucci, sekarang gue nontonin Van Dijk, gue sempet nonton Company juga. Company itu punya gini Mat, lo kalau ngeliat back zaman dulu, kenapa back zaman dulu itu sampai jadi legend yang gila-gilaan, kayak Milan punya Maldini, Juve punya Cannavaro, punya Thuram, punya segala macam gitu-gitu. Karena mereka itu benar-benar nggak ada katanya iya atau enggak gitu, iya atau enggak. Ya tackle enggak gitu loh. Lo akan ngelihat orang tackle sekeras mungkin. Lo akan, nah itu ada di Bonucci sama Company gitu loh. Di transisi modern ke modern football ya. Di Van Dijk itu kita lihat back itu harusnya tambah tua, tambah decision ininya tambah mature, tambah dewasa. Tapi di Van Dijk kita lihat berapa kali kita nonton Ali juga, Van Dijk ntar tiba-tiba nggak mau tackling atau nggak mau ngejar atau apa, itu ada di umur dewasanya gitu loh. Emang di prime-nya ya kita lihat istimewa, nggak ada lagi di zaman ini yang sekelas Van Dijk belum ada di zaman prime-nya. Kalau ngomongin prime, umur Van Dijk itu berapa? 33, 34? Iya, harusnya kan back, umur Van Dijk berapa coba gue lihat? kalau back itu kan di 28 sampai 33 34 itu prime-nya dia harusnya. Golden Age. Iya, back sama kiper itu di masa dewasanya itu dia paling Van Dijk 27 ya? Umur Van Dijk 33. Iya. Umur Van Dijk umur 33. Nggak jelas sih. Maksudnya di 33 kita dari musim lalu udah ngeliat Ali yang ngata-ngatain. Oke lah kalau Ali orang nggak kredibel, mungkin ada yang lihat sampai jadi meme gitu, Van Dijk nggak tackle nggak apa, jadi berita. Maksud gue gitu loh. Harusnya even gini, kita ngeliat back, lo mendingan tackle sekalian penalti atau kartu merah daripada lo nggak nge-tackle tapi kebobolan. Iya dong. Ya mungkin itu biasnya gue atau penilaian gue objektif aja dari. Gue setuju. Gue terakhir. Kalau gue FIFA tackle. Saat Company, kita mungkin lihat Company dari berapa? 2008 2009. Ya 9 10 lah. Itu belum kelihatan kan, dia baru kelihatan di zaman Mancini.
Ya Mancini itu zaman Ya, itu. Iya, Mancini oke. Setelah Mark Hughes, Mancini kan? Iya, Mancini langsung. Mancini. Dari era Mancini sampai era Pep Guardiola sangat jarang lu lihat Manchester City itu jelek. Paham nggak? Iya. Main 3-2-1 ya kan? Mentok 4 apa pas awalnya Pep. Lu kalau ngeliat Liverpool, Pep 3 kan. Lu lihat Liverpool pernah sampai keluar dari zona Champions League. Itu menandakan apa? Defending itu kan nggak cuman lu di belakang, tapi lu sistem sebuah Iya, klub. memang. Saat itu Liverpool dari depan ke belakangnya, apalagi dengan sistemnya Klopp yang Klopp bikin yang- pressing, depannya lagi nggak sebagus biasanya di musim-musim selainnya. Jadi otomatis satu tim itu menurun performanya. Jadi kalau lu nitpicking satu season, itu lu juga harus lihat apakah tim Van Dijk itu lagi jelek, apakah Van Dijk lagi bagus. Musim ini Arne Slot ngembalikin performa Liverpool. Van Dijk dengan pressingnya lebih rapi, ininya lebih rapi. Van Dijk lihat bagus lagi. Gue lebih demen Konate tapi. Iya emang Top performa. dari sisi calmness-nya lebih better dia. Iya, karena Dia lebih calm, timnya, lebih karena sebuah timnya juga lagi sehat. Musim Iya, lalu memang. Klopp nggak sehat, tahun berapa waktu itu nggak sehat keluar Champions League. Jadi ya Kalau kayak gitu berarti kita bisa masuk di Sandro nih menurut gue nih. enggak ada Lisandro. beda. Ini loh, dan ya, kita bahas pemain yang dibilang komplit. Iya. Ya kan? Lisandro itu belum komplit. Belum. Kurang Belum. Kalau dia udah mencapai titik mendekati Cannavaro kan back pendek, baru kita bisa bahas Lisandro. Jauh. Kayak gitu ya. Oke, Ya, oke. akhir Sebelum sebelum aja. panjang, kita langsung masuk ke midfield aja. Oke. Kita masuk ke midfield. Yang pertama ada Juan Mata, ada Santi Cazorla, Aduh, kenapa? yang terakhir ada David Silva. Ini nggak usah takut bias atau apa, geber. Gue gak akan bias kok. Enggak, ini gue gak akan bias juga. Iya, yang ngomong paling nggak yang paling bias. Semuanya jawabannya bias di sini. Jangan tiba-tiba kabur Gil, woi. Kasih kode lah. Ayo kita mulai dari Basya Gil ya. Basya balik gitu ya. Belaga balik. Oh. Ulang lagi. Ya udah. Udah semua belum? Belum. Gue tahu jawabannya tapi gue Udah ya? setuju lagi aja nih. Oke, sekarang kita mulai dari Basya. Silva, Mata, Cazorla. Pemain Arsenal lo jual. Oke, start David Silva, bench Juan Mata, sell Santi Cazorla. Boleh gue jelasin apa Cazorla gue jual? Bentar ya, habis ini. Oh, iya. Ke lupa, Bang sorry, Gundo. sorry. Start David Silva, oh sama, bench Mata, sell Cazorla. Ini yang terakhir. Kita ke Karim. Coba Karim siapa? Saya start John Mata ya. Ini yang enggak ada ini. Gua nggak kaget. Ini enggak ada biasnya sama sekali loh. Ini gak ada ya. Nggak ada. Ini objektif. Start, iya. Start Iya. Juan Mata, baju apa nih? bench Jersey apa? apa dia? Chelsea apa jersey MU? Iya makanya Mata Dua-duanya. nggak pernah main di Mata nggak pernah main di MU, Pak. Dua-duanya. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Dua-duanya. Bench David Oh Silva. Mata pernah main di MU. Poin plus nih. Ya, bagus loh. Sell Santi Cazorla. Iya. Berarti dari Lo- saya dulu. lo jangan. Lu jangan, lu gak bias soalnya. Yang lain yang bias. Coba dari kenapa Basya jual Cazorla? Simple karena dia injury prone. Titik injury prone, jadi gue ngerasa nggak fair kalau dia naruh di atas Mata dan Silva. Kalau ngomongin kualitas teknikal, kalau Cazorla bisa konsisten seperti Mata dan Silva, mungkin kita bisa ngobrol. Gue nggak bilang lebih bagus, dia bisa ngobrol. Iya. Gitu bisa didebatin. Cuma karena Cazorla ini injury prone, tapi dia pemain yang salah satu yang ngetik lini tengahnya Arsenal era-era Sanchez. Coba apa yang Ozil. bisa lo unggulin dari Cazorla di antara Mata sama David Silva? Bukan gue unggulin. Enggak, maksudnya apa yang satu hal yang dia unggul di antara dua orang ini? Mungkin close dribblingnya, cara dia nge-dribbling bawa bola tuh mewah. Gimana dia Mewah. bisa ngedribbling lewatin 1-2 pemain. Dan fun fact ya, terakhir Arsenal menang away ke City karena individual brilliance-nya Cazorla saat itu. Di lini tengah nge-carry Arsenal dan itu crossing juga, Giroud yang golin. Tapi terakhir Arsenal menang away saat ada Cazorla. Dan waktu itu duetnya sama Coquelin cuma bentar doang, tapi kalau Iya. misalnya waktu itu dikasih Kante, Pak. Itu sempat beli Sempat Kante beli kan. Kante. Sebelum ini kan. Oh, Cazorla sama Kante, Pak. Dan dia Selesai nggak injury prone. Depannya Ozil, Pak. Sanchez, Oh, sama Pak. Ozil, iya bener. Sanchez, Pak. Mewah sih, mewah sih. Mewah, Kalau ada Pak. Kante mewah sih. Mewah. Iya, cuma karena Kantenya ke Chelsea, Cazorla juga, Coquelinnya juga kabur kemana. Ya kalau Mata, kita harus apresiasi juga apa yang dia di Chelsea, di longevity juga lumayan, teknik juga oke, shooting Bukan juga jago. oke, mewah. Sorry, Mewah nih pemain. mewah. Apalagi early-nya dia masuk ke Chelsea tuh, zaman-zaman Villas-Boas kalau nggak salah dia masuk kan. Champions League dia masuk. Dia Udah masuk ada. Villas-Boas, iya, pas Villas-Boas Villas-Boas. kan. Villas-Boas masuk,
Champions League. Juan Mata masuk Champions League langsung. Iya. Dan di mana dia saat itu di saat Chelsea yang lagi krisis juga kan. Musim itu yang bisa menang Champions League kan bisa dibilang di liga lagi krisis. Iya. Dia ini salah satu yang Ngamatin. Itu asisnya Ini. Drogba. Dia ini. Dia set piece taker juga kan. Set piece taker. De Gea per highlight pertama di dunia nge-save free kick Itu dia. free kick gila. Itu free kick keren. Iya. Lo bayangin Save keren. nama kiper lo itu terbang karena free kick dia. Iya. Ya walaupun individunya De Gea mewah juga sih itu terbang. Ya kalau Silva no question lah, ini orang kelas. Ini orang Tapi definition of class. iya memang. Ya. Ini 3 pemain yang menurut gue underrated dan salah zaman. Karena Xavi, Iniesta, Busquets. Iya. Kalau nggak ada mereka Tapi mungkin Silva lebih dapat tempat Iya, waktu Silva karena di Euro. Dia kan Mata juga. enggak. Bukan. Kalau lu bicara inti waktu di Euro 2012, pakemnya itu siapa namanya? Xabi Alonso, Busquets. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas. Fabregas false nine. Karena mungkin yang gua highlight kenapa 2012. Silva itu di start. Ini tiga-tiganya punya kaki kiri, unique player, skillful, set piece, semuanya ada. Tapi Silva punya versatility lebih baik daripada Mata dan Cazorla menurut gua. Oh iya, dia bisa setuju. jadi winger Iya. juga kan. Setuju. Ya, makanya kenapa si Silva itu bisa masuk di naungannya Xavi, Iniesta, Busquets. Kalau dia nggak punya versatility, itu mungkin akan tempat lain. Kan pakemnya Busquets, Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas. Makanya kenapa Fabregas bisa masuk juga? Karena Fabregas sebenarnya versatility. Karena Fabregasnya di Barcelona kan, di Iya, false nine. false nine. Dan dia works gitu. Dan di Euro kan terbukti juga, Iya. proven gitu. Padahal ada Fernando Torres. Tapi tetap yang dipakai 6 pemain ini. Iya. Jadi gua nggak bakal banyak ngomong. Mata salah satu underrated. Tuh kaki kiri mewah, free kick. Iya. Sama semuanya, semua free kick taker. Semua set piece taker. Iya memang. Itu semua playmaking. Tapi yang bikin gue beda cuman itu aja, Silva lebih versatile daripada dua pemain ini. Oh dan gue lupa Pak, sorry Rim. Gue lupa Cazorla nih Rim, kita kan final FA Cup. Kita lagi puasa gelar 8 tahun. Kita lagi kalah 2-0 sama Hull City. Oh itu Yang dia changing the game. gila itu. Santi gak Rim, Cazorla. Santi Cazorla. Cazorla. Free Setuju. kick di luar kotak penalti Pak. Gue inget tuh, itu match gue inget. Gila itu. Karena kalau misalnya enggak, itu MU-nya peringkat 7. Itu season David Moyes. Gue inget banget itu. Gue berharap Hull City dong. Jadi lo sekarang nih pakai diubah lagi mata, gambar mata agak ngenekin juga sih. Masa tiba-tiba diubah dari teks jadi gambar? Enggak tahu tuh. Ini emang gak bisa dikasih papan tulis nih anak nih. Bandel banget. Jadi Coba lo. Enggak gini, ini udah dunia tahu David Silva itu ya mewah. Iya. Kenapa lo naruh di bench? Didier Drogba bilang seperti ini. Apa? Pas datangnya Juan Mata. You're gonna be the one that bring me Champions League. It's you. I cannot win this alone. I need you. You're my helper. Terjadi gak? Ini Sumber? enggak sebentar dulu. Source-nya ini Wallah. Red History juga. Lo bisa. Tapi kayak bukan pas awal season. Kayak bukan buat Juan Mata deh. Bukan. Buat Juan Mata. Coba ya quote. Terus Drogba about Mata. Bahasa biar nyari lo coba. Iya, oke, Apa? gue Salto di Anfield. Salto. Iya. Momen. Ini tiga-tiga jago. Gue akuin tiga-tiga jago. Ya kan itu Iya. penjelasan gue jelas nih tiga-tiga semua kaki kiri, Iya. playmaker, unique skill. Dribbling Cazorla gue suka banget. Dribbling Silva lo suka banget. Enggak. Dribbling Mata lo suka banget. Silva menurut gue lebih suka Silva dibanding De Bruyne. Gue pribadi. Cuma Juan Mata ini buat syuting di antara bertiga ini gue lebih suka ini. Iya, itu ya. Buat syuting gue lebih suka ini. Betul. Bentar lo bener lagi cuma gue gak tahu timing kapan. Cuma Iya quote-nya kan? bener. Iya kan? Sorry, I asked a young 23 years old Juan Mata, please maestro, help me maestro. win the Champions League. Cuma timingnya gue gak tahu kapan. dan dapat Champions League. Ya asisnya kan udah Asisnya Juan Mata. Iya. Berarti source trusted dong. Trust me bro. Amin. Iya. Let's go. Iya. Ini udahlah. Quotes gue udah bener. Iya enggak. Terus Apa? kalau bener kenapa emang? Kalau lo salah aja lo harus tetap ini. Enggak ada urusannya. Menurut gue ini Juan Mata bisa dibilang longevity. Menurut gue. Di antara mereka bertiga masih David main. Silva. Di antara mereka bertiga. Silva anaknya kanker, bulak-balik Spanyol, Inggris. Enggak. Anjing nyari kesianan. Dia juga bawa faktor Kesian, bawa faktor maksudnya kesian dia lagi main nih. bola beban anak. Sampai botak.
sampai Itu botak. masih perform dia. Juan Mata sampai sekarang masih main. Ya kan Kalau duluan itu. David Silva. Main di Australia. Walaupun dua-dua sama dari Valencia ya. Cazorla dari Villarreal. Villarreal. Akademi. Oh, akademi gak tahu. Wah, enggak paham deh. Nggak, awal kalau Silva sama Mata kan sama-sama Valencia mudanya, undernya Habis itu itu. Silva ke Sociedad ya. Iya. Oke itu. Terus Terus pokoknya ya Begini. Wish. Kenapa tuh? Kenapa? Juan Mata di MU jago banget parah. iya. Di Chelsea juga jago. Di Chelsea kita gak usah pungkiri, cuman di MU dia jago banget. Dia yang membawa kita menang Europa League. Oke. Dia yang membawa kita menang Carabao. Dia membawa kita menang. Ini hampir semuanya ini menang karena dia. Hampir semuanya nih. Kita menang karena Juan Mata. Tanpa orang lain nih Juan Mata doang. Tapi Silva bawa Kalau lo bawa trofi, ya Cazorla paling better. Karena yang lain trofinya banyak. Ya masih dapat semua. Cazorla itu setelah Arsenal puasa, dia menjadi pemain penentu. 1 trofi tapi ada rasanya gitu. tapi jadinya 3 Pak ya. FA Cup beruntun. Iya, kalau yang lain kan kayak Silva tiap musim dapat piala, Mata dapat piala. Emang Silva juga salah satu pionir keganasan Spanyol ya 2008, 10 sampai 12. Ya, ini berdua start bench menurut gue bisa ditukar-tukar lah. Gue setuju. Kalau keluar dari injury prone, Cazorla akan setingkat sama Nggak mereka. bisa di compare benar Nggak bisa karena kita nggak tahu dia Nggak tahu. bakal. Kita nggak tahu, Apakah dia benar. memang sekonsisten Nggak itu? usah kita bahas konsisten, tapi skill wise aja. Oh, kalau ngomongin skill wise. Skill wise kalau buat dribbling gue Cazorla. Ya kalau overall gue tetap bilang sama, tapi grade-nya tuh Kita tipis-tipis. gini, itu kan mereka bisa dianggap Iniesta. Spanyol semua lagi Kakinya Iniesta kan. Hah? Ini kan mereka kakinya Iniesta. Ya. Iniesta nomor satunya kan. Ya, ya. Ini ada ya Silva, Mata, Cazorla di sini ya. Betul. Skill wise itu yang bisa jadi nomor 2 siapa? Skill. Skill Kalau wise. skill kedua, Kayak David Iniesta Silva. ya. Dribble, bisa lewatin orang, bisa take on, bisa Kalau semua. Mata gue gak yakin itu. Iya. Kalau mata gue gak. Ya kalau nggak Cazorla, Cazorla Silva. menarik sih sebenarnya. Iya, Cazorla. Tapi Cazorla. Silva udah buktiin dengan skill wise itu di City, gimana dia masuk take on dengan bola, tanpa bola. Berapa kali kan gol-gol dia itu nusuk masuk ke dalam dengan tekniknya. Oke. 6-1 lawan MU. Dia assist dan gol di 6-1 Old Trafford Itu loh. gue inget. Iya, Bang. Gue inget Kalau- apa? Kalau gua mungkin kalau ngomongin pure skill ya. Talent Cazorla Mungkin Cazorla ya karena Iya, kalau Cazorla Cazorla. talent skill-nya. ceilingnya itu loh, ceiling Iya. Cazorla tuh tinggi banget. Tinggi, gue gitu loh. setuju. Dan dia belum mencapai ceiling tertingginya menurut gue. Silva sama Mata udah dapet itu. Coba udah nama mati Kalau itu. lo tetap Mata. Enggak, kalau misalnya talent dong Cazorla. Cazorla. Cazorla pasti gue. Cuman kalau misalnya ini saya tetap Mata. Ya memang udah. Berarti emang gelandang ini punya Spanyol dari dulu. Iya. Dan terakhir Pak ya, untuk gue buat Silva ya. Gue jujur akhir-akhir ini semenjak City beli Haaland, gue kan gak enjoy nonton City secara permainan. Ya gue tahu lu pasti bakal bilang Arsenal sekarang musim ini juga nggak enak ditonton gitu. Cuma Tapi maksudnya- City 2 musim terakhir udah gak enak sih. Ya, The Bournemouth. Arsenal mentok. Cuman zaman eranya City, Sane, siapa Sterling, Iya. itu tuh dengan Silva dan De Bruyne itu City yang enak ditonton gitu loh. Gue setuju. Memang. Iya. Dominannya ada tapi enak ditonton. Nah kita Premier League butuh magician seperti itu untuk dan gak cuma Premier League sih. Ya bola in general, sebetulnya gitu City loh. punya Bernardo Silva kan untuk gantiin David Silva. Ya. Cuman mungkin Tapi skill talent secara juga. iya itu mungkin beda. Beda. Beda lah, yang Karena- satu depannya B, yang satu D. Josh anak sekolahan anjing. Gitu. Bagus kok. Oke, yang Oke, terakhir. yang terakhir ini gue nganggapnya ini striker kelas. Ya, kita ke Tapi striker kan. underrated. Ini striker kelas, underrated yang dipandang sebelah mata sama orang. Iya. Ya. Di zaman ya, maksudnya mungkin ada yang sezaman sih sebetulnya. Ya. Ada Giroud ya, yang jadi top scorer Prancis Ya. melewati Thierry Henry ya. Oke. Ada Firmino. Ini Ini pemain yang benar-benar jadi shadownya Mane sama Salah, mendapatin semua gelar. Yang terakhir ada Mandzukic. Dapat. Dah. Mario Mandzukic ini gue gak nonton Mandzukic banget lagi. dia pemain yang bisa dibilang Nonton cuma gak banget. hampir semua pelatih ingin, cuman media kayak nggak ngelihat dia sama sekali. Berat nih. Dan ingat dia gol salto di final Liga Champions ya. Penutupan gue ya. Kamu duluan. Iya kan udah muter. Boleh. Ya itu terakhir kan karena 4. Terserah Iya. ya. Terserah siapa yang mau duluan. Adil biar adil. Jiwanya 12 tahun. Lihat spidol sama papan tulis. Coret. Gila ini anak.
Udah? Oke. Kalau Kita- Karim siapa yang mau ketawanya duluan nih? Gua. Oke. 1, 2, 3 dibuka. sorry ya, ini bukan bias, nanti penjelasan. Start Mandzukic, bench Giroud, sell Firmino. Oke. Ke Basha. Basha dibuka. Nih, oh ya. Start Giroud, bench Firmino, sell Mandzukic. Asik nih. Oke. Jangan sama lo sama gua lo. Oke, ini seri terakhir. Start Giroud ganteng. Start Giroud, Iya. bench Mandzukic. Sel. Apa senyum? Oh, gigi finir, Firmino. Oke. Beda semua ya, asik Beda ya. semua. Ini Giroud, ini Giroud juga. Juga. Ini Mandzukic. Tapi hampir Masuk nggak ada semua- yang beda. Oh beda iya. Beda, Nggak Pak. semuanya nggak ada yang 3 bareng Nggak ya? ada. Oke, kita mulai dari Mandzukic. Lu punya badan tinggi, postur besar, itu minusnya di speed biasanya. Speed, akselerasi, dribbling. Mandzukic di era Juve terakhir, terutama 2-3 tahun terakhir, dia bisa jadi left wing dan compete. Itu menurut gua salah satu atribut yang jarang pemain lain miliki, se-underrated mungkin. Dia disuruh apapun, hayu. Mau taruh belakang, hayu. Lu mau fight, hayu. Dia striker yang menurut gua juga house goal dari di Bayern Munchen. Di Atletico Madrid mungkin cenderung nggak bagus karena kesempatan nggak banyak, jadi nggak kurang fair juga. Juventus. Lu mau heading, bicara heading, lu mau bicara shooting, Dia sempat ke Milan juga ya? sempat ke Milan, cuma setengah musim doang. Iya. Jadi nggak dianggap. Karena udah ampas sih dia. Nah, itu kan ujung karir di Milan. Habis itu kan ke mana, ke Qatar apa ke mana gitu. Nyari duit. Terus? Dan dia menurut gua salah satu faktor Kroasia bisa ada di Final. Ya. Oh iya, final. Final Piala Dunia yang orang selalu ngomong Modric, mereka lupa main bola itu 11 pemain. Di situ ada Rakitic yang sangat underrated. Ada Rebic. Brozo, Kovacic, Rebic ada. Dia cetak volley lawan Argentina yang bola kesalahan Caballero, tapi Mandzukic punya work rate dan etos luar biasa. Dan menurut pemain-pemain yang jarang banget di highlight, setuju. Kedua Giroud. Ntar lu. Gak usah ke bench dulu. Oke. Ini kan start lo Mandzukic. Coba startnya Basha dulu. Kenapa Giroud? Gini. Arsenal. Arsenal. Enggak, lu liat dari sebelumnya Cazorla gue taruh bench. Itu kan Enggak. main aman. Bukan, karena pertama gini, Giroud tadi lu ngomongin statistik di Perancis all time sekarang kan. Iya. All time. Dia jadi bagian penting sistemnya Didier Deschamps. Iya. Penting di mana dia udah golin segitu banyak tapi sangat pivotal untuk pemain lainnya bisa golin juga karena dia sangat dibutuhkan. Dia ngomongin trofi juga, menang Champions League juga. Udah. Europa League udah. Dia main di Serie A juga kan? Serie A di Milan, juara, di Milan. ya. Ngomongin trofi juga, dia multi klub, dia perform di semua klub yang dia masukin. Scorpion kick. Scorpion kick. Di Arsenal. Dan kalau gini loh, sebenarnya Giroud, gue bahas Giroud di Arsenal. Giroud di Arsenal itu sebenarnya bukan jelek. Tapi saat itu Arsenal cuma punya satu opsi. Jadi ketika Giroud mandek, kita nggak punya opsi lain. Gak ada opsi lain. Opsi kita ya Sanogo. Gitu. Siapa itu? Jadi sudah Sanogo gokil loh. Iya, jadi Yayasan Ogo. Berat namanya. Yayasan Ogo ngaco. kalau dia di Chelsea, di Milan, di Perancis, dia tuh ketika dia nggak perform, ada pemain lain yang bisa masuk yang gantiin, jadi ya seolah-olah termaafkan gitu pas dia nggak perform ya. Di Arsenal tuh miskonsepsi karena dia cuma jadi satu-satunya tumpuan gitu. Padahal seharusnya kan lu tim bagus harus striker lebih dari satu di tim itu. Tapi Scorpion kick. Dan jadi menurut gue itu Giroud di atas semuanya karena pencapaian-pencapaiannya juga dan how he play juga tadi lengkap juga. Iya, coba ini. Lo gak boleh jawab ganteng. Yang lain alasannya kenapa lo taruh Enggak, Giroud gue di enggak. start? Yang pertama dia bisa jadi model. Gak bisa ngomong gantengnya tapi unsur kegantengan. itu faktor utama. Iya. Versatile karir juga ya. Maksudnya di karir dia kebetulan. Nah, 2018 menurut gue Prancis menang karena Giroud. Salah satunya. Iya. Ada dua main lah, Pogba dan Giroud. Ya. Ya. Oh, harus nyelipin. Oh ya wajib. Harus nyelipin. Iya. Pogba Juve. Pogba juga karena Giroud ini pas itu kan fun fact 2018 dia gak golin sama sekali. Iya. Enggak, no. Nol. Oke deh kita gak usah golin nih. Gak nge-shoot.
Nih striker nggak nge-shoot Iya. 2018. Di 2018 dia kayak false nine Fabregas gitu, dia narik orang doang. Iya, bener-bener Kayak cuma Benzema narik, Madrid zaman Bale sama CR. Orang-orang pada ngamuk, gue bilang gila nih orang bagus banget, jago banget. Ya menurut gue untuk skill set seperti itu, lu bisa ngorbanin diri lo dari seorang striker untuk oke, gue gak harus nge-shoot, oke, gue gak harus ini. Tapi yang penting tim gue menang kok. Yang penting tim gue ini itu udah di Giroud menurut gue. Itu udah di Giroud yang membuat gue ngerasa ya itu nggak dipunyain sama Mandzukic sama Firmino. Mandzukic sama Firmino adalah house goal. Tapi kalau ini gue gini loh. Gue tadi udah ngejelasin. waktu lo bilang urusan house goal, Bukan gue bilang ini versatile. dia bilang dia house goal. Bukan, fact Lo tell. bilang dia berusaha. Ini pemain sebetulnya striker. Yang namanya terbang itu karena banyak golnya. Kayak Firmino di Hoffenheim. Terus si Mandzukic sebelum itu karena mereka ditarik ke Eropa, maksudnya ke tim-tim gede Eropa Big Five ini karena pencapaian golnya. Iya. Ya, tapi setelah masuk ke tim kayak Liverpool, ke Munchen, ke Chelsea atau ke Juventus, Arsenal, mereka itu kebanyakan ketutup sama striker yang kayak di 4-3-3 tuh Firmino, Mane, Salah, Giroud sama Hazard sama ininya. Terus Mandzukic jadi left wing, di Munchen dia jadi second striker. Kayak gitu-gitu maksud gue. Makanya gue taruh mereka bertiga. Setelah masuk ke big top league ini, mereka jadi pemain yang membantu si winger atau si striker utamanya itu untuk mencetak gol. Oh iya, itu deh. Tapi gue ngerasa di antara mereka bertiga yang paling ngebantu tuh Giroud. Ya terbukti lah lo bisa masa lo jadi striker nggak nge-shoot. Iya memang, tapi mereka punya kualitas striker yang tetap mumpuni gitu. Oh yang iya. ketika dapat bola, Giroud berani masuk di box tuh berani dia dribble Oh atau iya. cap atau semua step. Dia bisa nabrak. Firmino juga shootingnya oke. Iya. Mandzukic berani freestyle sama Mandzukic lah. Bisa Iya. dibilang Ibra KW lah dia. Ibra KW betul. Nah, Ya, cuma gue salah menaruh di stars, gue balik nih. enggak salah, house goalnya doang. Oh, iya. Gue lagi bahas house goalnya. Itu. Apa itu? Itu apa? Iya menurut gue. Apa sih kita lagi bahas? Gue soal Mandzukic nggak bilang house goal dan dia ngincer top score atau apa enggak. Oh enggak, bukan maksud incer Oscar, maksudnya di antara mereka bertiga yang paling kayak oke, monggo. Itu Giroud. Giroud ya. Iya. Di Milan enggak? Di Milan enggak? Ya Di udah, Milan dia nggak top usah. score Milan loh. Iya, dia Mandzukic mana sekarang Mandzukic? Nah, kan udah pensiun semua. Firmino masih di Arab ya? Di Arab. Firmino doang. Iya. Ya udah ini kan start 2. Lo kenapa bench Giroudnya? Coba apa yang bikin dia kalah dari Mandzukic? Oh, versatility sih kembali menurut gua. Loh, bisa model. Hah? Bisa model. Versatility karir. Gak paham nih Rim. Dari tadi. Di luar lapangan gila di ini. Berpengaruh banget. Iya bagus sih ya sih. Iya. Sama kayak tadi di Silva. Menurut gua Silva lebih dari Mata dan Cazorla itu karena versatilitas. Begitu juga dengan Mandzukic. Ketika di Juve dia ditaruh di kiri itu ya pasti paksaan lah. Roberto Firmino juga disuruh jadi shadow ya Salah Mane juga paksaan. Gitu. Karena dia datangin dari Hoffenheim kayak lu bilang karena dia mencetak gol. Tapi Mandzukic di Kroasia gimana dia nge-carry, gimana dia bantu belakang dari kiri masuk ke tengah nabrak lawan. Dan jangan lupa dia punya sliding tackle yang luar biasa. Iya, dia bertahannya lumayan oke. Bertahannya bagus banget. Makanya dia ditaruh di kiri terlepas dari orang bilang apapun itu, tapi menurut gue dia works di sistem Allegri sebelah kiri, posturnya gede 190 dan berani turun ke belakang. berani turun, fisiknya bagus. Nah, itu yang tidak dipunyai oleh Giroud ataupun si Roberto Firmino. Dan dia juga headingnya bagus banget, insting golnya cakep, nabrak, maksudnya areal duel sama lawan itu dapat gitu loh. Di Giroud mungkin kuat secara pegang bola, tapi gue nggak tahu kalau misalnya Giroud adu duel terbang, Mandzukic menurut gue lebih kuat gitu, lebih berani, lebih kuat. Iya. Kalau Mandzukic soalnya nggak mau bawa pala doang. Bawa tangan. Kaki tangan semua. tangan terbang semua. Salto yang dia pas di final itu kan gokil. Gokil ya. Dibalas tapi. Ya kan itu pembuka. Iya, sama. Sakit hatinya dibalas. Langsung dibalas. Langsung dibalas salto Basya, juga. yang beda sendiri Basya nih di bench Firmino. Enggak gini, sebenarnya gue mau bahas dulu lah. Sebenarnya gue nggak nonton Mandzukic sebanyak lo berdua mungkin yang fans Serie A. Fans Serie A Rim. Dia kan Serie A, lu kan MU, gue Arsenal Rim. Gue nonton. Gak sebanyak, maksudnya gue nonton Ya udah terus. Mandzukic itu ya di
di Piala Dunia, Champions League atau mungkin beberapa big game Serie A kayak Juve ini gitu. Tapi nggak sekonsisten gue nonton Giroud sama Firmino, makanya ya kalau ngomong dari atribut yang tadi lu berdua jelasin, mungkin bisa juga Mandzukic masuk. Berdua jelasin lu mah. Ya berdua jelasin. Berdua lu sama dia. Kan gua Dia kan host gimana sih? stupid kamu. Main HP terus. Makanya 49 detik. jangan gambar-gambar. Nih anak kalau dikasih papan tulis sama spidol, anak-anaknya keluar selalu ini. Dan gua kasih tahu ya, sebelum tag, wah pakai papan tulis dong. Yes. Gitu. Iya dong. Enggak, gue yang ngingetin pakai papan tulis. Gue yang ngingetin ke papan. Iya, jadi kalau dengan penjelasan lu belum jelasin ya, bisa aja sebenarnya bisa juga Mandzukic masuk ke bench juga. Cuman karena berdasarkan yang gue lihat, ya Firmino menurut gue dia bukan ngorbanin ya. Dengan hadirnya Salah sama Mane, dia bener-bener udah pokoknya Liverpool ini buat Salah sama Mane. That's it, ibaratnya gitu loh. Iya, setuju. Iya, menurut gue gitu ya. Dan tapi menurut gue Liverpool nggak akan attackingnya nggak akan sefluid itu, nggak akan bisa nyetak gol sebanyak itu, nggak akan di 99 poin, 97 poin kalau nggak ada Firmino yang benar, yang ngebawa back keluar yang dari, ngebawa back keluar, yang ngasih ruang ke Salah, yang ngasih ruang ke Mane. Setuju kalau gue kalau itu benar. Iya. Dan dia juga kalau main fast dia juga sering drop deep ke tengah, mundur apa segala macam. Jadi dan dia dribblingnya lumayan oke kan. Iya, cuma tadi ya mungkin tipisnya juga sama Giroud karena mungkin pencapaian Giroud dan gol-golnya Giroud yang lebih, jadi itu ngebuat ekstra poin aja. Cuma kalau ngomongin secara teknik sebenarnya Firmino menurut gue bisa nomor 1 secara teknik ya. Oh skill wise ya. Karena dia dari Brazil soalnya. Dari Brazil iya. Jadi Brazil ya. kalau udah skill ya. Iya. Itulah tipis lah. Itu sebenarnya ini 3 striker yang menurut gue tipis semua. Cuma gue gak terlalu nonton Mandzukic jadi gue gak bisa nilai secara ini. Tapi menurut gue Giroud itu tuh lebih ke target. Jadi Mandzukic juga awalnya target di Bayern Munchen juga sama. Ini awal target man. Target. Tiga-tiganya. Enggak, Firmino enggak. Apa Firmino sebelumnya? False nine. Dia bener target man. Gambar-gambar ngasih keluarnya target. Nah jadi gini, gue ngerasa gue tuh paling takut kalau misalnya Mandzukic bawa bola. Jujur, soalnya kan Kroasia lawan Inggris kan. Nah, gue fans Inggris kebetulan kan. Golin dia. Si Anting ini, si Anting Mandzukic ini, gue ngerasa dia ini serem banget, dia merebik. Enggak, nih kita gak bahas rebik nih. Gak ada urusannya. Sumpah rebik jago banget. Modricnya gak dianggap Modric ya? Apa? Modric Rakitic gak hitung semua. Iya, enggak, yang lainnya juga jago. Subasic, iya. Subasa. Terus? Ini pasti banyak banget yang jago. Nih Kroasia pas di zamannya ada Mandzukic. Ini nih bukan cuma Modric, bener-bener bukan cuma Modric. Emang enggak. Emang fansnya ini doang, 11 fans Modric aja ini 11-nya aja yang gila. Iya. Fans Modric yang lebay. Ini 11-nya emang gila. Dipikir Modric main 10 batang kayu kali. Gua kata itu kayak bodoh. gitu. Ada Perisic, ada banyak sih. Zaman itu bisa dibilang underrated semua. Underrated semua. Rebik lari dari kiri, tang umpan Mandzukic dapat. Kayak begitu kan? Iya. Bukan dari Modric. Ya iya bukan. Ya, memang. Iya. Jadi apakah ini timnya Mandzukic? Nah cuma kalau Giroud gue gak bisa melupakan yang 2018 juga sama. Ini berdua yang paling menurut gue paling bisa diingat adalah 2018. Iya. Pertemuan mereka di final yang menurut gue nunjukin kalau misalnya jadi striker nih begini gue bisa kok begitu. Pai bench 2 boleh gak sih Pai? Mandzukic cobain ke bench deh. Jadi bench 2 Giroud, Firmino sama Mandzukic bench gitu boleh gak? Karena ini enggak penjualan mereka berdua ini menjual ke gue. Maksudnya kayak gue ngerasa Mandzukic butuh duit dia minta jual. Oh, kalau lu taruh dia gak dapet duit dia jangan. Dapat persentase dia. Lo kenapa Firmino? Apa karena lo enak di Liverpool lagi? Dari tadi Liverpool semua lo jual. Enggak gila. Apa enak sama Ali? Itu iya. Kenapa Firmino lo jual? Kalau Firmino ya pasti ada biasnya lah. Ada biasnya gue fans MU-nya. Cuman dibandingin gue bisa ngejelasin nih 2 pemain. Gue gak bisa ngejelasin nih. Kenapa? Gak mau aja, gak tau kenapa. Gak menarik ya? Gue enak sama nih pemain gak tau kenapa. Benci gue. Lu punya gak satu pemain yang lu benci out of nowhere aja? Iya ada. Benci aja. Nah ini salah satunya gue di. Satu ngegolin sosok. Iya baru. Look golnya itu agak. Padahal gue sering banget ngikutin. Agak asik. Tapi itu gue demennya di Ronaldinho sebetulnya. Iya bener Ronaldinho asik look pas, look gol. Tapi orang taunya Firmino nyiptain. Karena gol. Ronaldinho pas. Padahal di depan gawang. Iya.
Tuh kalau dia anggap nih, kalau dia ngikutin nge-shootnya Henry yang pakai kaki ancang-ancang ya, tau kan yang ancang-ancang tapi nendang, kalau dipakai itu dia akan nggak suka juga. Apa? Kalau Firmino terkenal bukan karena nolok golnya itu, tapi kaki ancang-ancangnya kayak Henry. Oh fans enggak, Arsenal Pak. yang akan gak suka. Justru gue seneng Pak ada yang terinfluence sama Angri. Berarti salah 20 gol 20 assist lu seneng nanti ya? Hah? Iya dong. Ya gue akan sangat respect sama pencapaiannya. Nggak akan mengakui kalau di atas. Iya, di itu kan atas- poinnya itu. Kalau di atas tidak, tapi gue kan udah bilang nih, Gila. fans Liverpool nih ya. Di atasnya Henry Giroud. Gue bilang Salah itu masuk best 11 gue, best 11 di Premier League. Gue taruh di right wing tuh Mo Salah dan gue sangat respect sama Mo Salah. Cuman ya kalau pembandingan sama Henry ya gue nggak Nih, bisa. Giroud by the way gue lebih banyak dibanding Henry ya. Ini menurut gue ini poin plus gila di Prancis. benar. Iya, Ya, itu makanya kan. gue agak kaget sih. Pas dia tiba-tiba top scorer gue agak kaget. Iya kan? Kapan nih orang golin kapan? jujur. Kapan bisa sampai sebanyak itu? Tiba-tiba di atas. Apa pas di friendly di stat pad banget? Gue gak paham ya. Mungkin lawan Liechtenstein, lawan Luxembourg. Lituania. Dia sempat kan 18 gol satu pertandingan. Itu yang ngebus ya. Gak ada. Oh bikin. Ya, tapi ini menarik lah. Ini pemain-pemain yang kita orang pandang sebelah mata sebetulnya kan. Lebih susah main gini tau guys. Iya dibanding yang udah Dibanding kayak Ronaldo, Messi. Iya karena itu udah bias parah. Iya. Walaupun gue udah kesel sama Giroud juga Pak. Yang Ozil 2013 sampai Desember Pak. Asisnya udah hampir berapa belasan, udah Iya. hampir 20. Tiba-tiba Januari ke Juni hilang. Stop dia. Stop. Vakum. Padahal Ozil mungkin bisa berapa asis, bisa 30 kali kalau misalkan dia Bisa rekord perform itu, ya. iya. Bisa rekord dia itu. Aduh. Tapi Giroud Iya, oke sebagai pemain nomor 9 underrated. Mandzukic bisa jadi left wing di Juve, terbukti di Kroasia luar biasa. Firmino pemain yang benar-benar mengorbankan diri sebagai striker untuk Mane dan Salah, dan Klopp harus berterima kasih banyak sama dia. Ya ini menurut gue pemain yang kita sebetulnya street nggak akan lupa. Kayak Adel Tarap. Ya kan, lo akan Eden Hazard. selamanya akan mengenang Harry Kane, akan mengenang Chelsea punya siapa sih? Eden Drogba, Hazard. Liverpool akan mengenang kayak Suarez dan lain-lain. Tapi ini pemain punya impact yang jauh lebih, harusnya lebih dihargain gitu ya. Tapi lu gak nanya gue Firmino kenapa di bench? Oh iya, coba. Oh belum ya? Belum. Kenapa? Coba sedikit. Mungkin gue bias ya, tapi gue mau coba buka pola pikir yang lain gitu. Iya, okay. Menurut gue Firmino ini like a Benzema. Iya memang. Benzema BBC tapi ya. Iya, dengan menurut gue dengan alasan mengorbankan pemain lain untuk cetak gol. Mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ya. Padahal mungkin dia nggak bisa cetak ya, gol. mungkin faktanya itu benar, tapi ada fakta lain kayak contoh kasus Benzema. Dia pernah di 2017 itu, ini gue bukan ini Madrid ya, cuman pemain ini sama persis. Makanya gue compare enak lu pada nih. Iya. Dia pernah cuma cetak 5 gol di La Liga. Nah, cuman gue bingung, orang nggak ada yang pernah nanya kok cuma bisa 5 gol, padahal kesempatan chance itu banyak. Apakah memang kemampuan finishing dia tidak sebagus itu? Itu Firmino menurut gue. Firmino itu orang merasa Firmino tidak punya peluang shoot sehingga dia mengorbankan untuk Salah dan Mane. Iya. Padahal mereka berdua ini pemain yang depan opportunity ada, bisa kemampuan cetak gol, tapi tidak ada yang pernah highlight. Benzema juga sebelum dia Ballon d'Or dan lain-lain itu sama. Dia banyak peluang, banyak chance, emang nggak bisa cetak gol. Kebetulan entah itu strategi pelatih, entah atau mereka kalau misal trio bermain lama mungkin koordinasi. Ya Benzema ngasih, tapi ngasih itu kan nggak semua assist dari Benzema langsung ke Ronaldo. Ya, walaupun mungkin narik lawan itu adalah salah satu keuntungan. Iya. Tapi kan kita harus ingat juga Ronaldo dan Bale punya skill, punya teknik. Salah, Mane itu punya skill dan punya teknik juga yang luar biasa. Kalau misalnya wingernya ini skillnya pas-pasan, nah gue masih relate Pai sama konsep seperti itu. Mereka berdua didewakan dengan hal-hal seperti itu. Padahal ada sisi lain mereka memang sebagai striker itu nggak perform menurut gue. Ya cuman lu harus akuin kayak Benzema. Gua bilang bukan. Asisnya itu tinggi. Kayak Benzema itu nomor 2 setelah Ozil untuk gol ini loh. Betul. Tapi kita lihat juga Benzema berapa tahun di Real Madrid. Kan kita bahas yang 14 tahun sampai CR out kan. Betul. CR out baru dia shine sebagai striker. Betul. Dia berarti kan 2009 sampai 2018. 9 tahun. Dia kan masuk ke bareng sama CR, sama Xabi Alonso, sama Kakak. Mungkin Gareth Bale masuknya baru 2013.
Gitu. Menurut gue 9 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama. Dan total, kenapa dia asis terbanyak di Real Madrid? Karena 14 tahun. Gue bukan ngerendahin gue bukan ngerendahin skill Benzema ya, sorry. Bukan maksud gue sampai CR aja. Iya 9 tahun. Dia kan sama Ozil tahun berapa tuh? Ozil 2013. Sorry enggak. Ozil 2010 sampai 2013. Iya 13. 13 dia ke Arsenal. Ozil keluar tuh dia nomor 2 kan. Iya. Ozil nomor 1, asis terbanyak, dia nomor 2. Maksud gue itu ya nggak masalah. Betul. Tapi orang di sisi lain tuh lupa bahwa dia striker. Dia juga punya banyak peluang tidak bisa konversi gol. Gol Firmino berapa sih? Penasaran gue. 2017 Paulinho itu bisa 9 gol di Barca. Benzema 5. Maksud gua kapabilitas seorang striker sejelek-jeleknya 5 itu angka yang sangat-sangat minim banget. Iya. Jadi mungkin fans Madrid atau orang-orang juga harus ngelihat sisi dikit gitu. Iya, ngelihat, tapi lo harus lihat juga. Betul. Gua akuin di sepak bola modern itu ya memang versatility gimana lo ngorbanin. Maksud gue lo harus lihat winger itu lebih dihargai dibanding striker. Setuju. Winger itu harus goal scoring juga. Setuju. Di bola modern. Jadi minim golnya Benzema itu orang nggak pandang akhirnya. Karena wingernya udah gol. Betul. Jadi orang ya udah. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya winger mereka itu world class. Benzema, Cristiano Ronaldo itu world class gitu loh, goal scoring, assist. Sama kayak Salah sama Mane. Mungkin gue nggak tahu kalau dia memang punya kemampuan yang luar biasa. Ini kan apa? Secara tidak langsung dipaksa dan works. Bukan Benzema didatangin ke Madrid emang buat itu? Pertanyaan gue, enggak kan? Sama kayak yang lain. Sama kayak yang lain. Dia dari Lyon kan, Lyon kan karena cetak gol. Gitu. Bahkan di 5 season awal menurut gue lebih proven Higuain daripada Benzema dari social scoring. Tapi gue ngecek tadi statistiknya Firmino di Liverpool. Firmino itu di Liverpool tampil 362 kali dan mencetak gol 111. Jadi secara number itu ibaratnya 1/3 lah. Bagus lah. Jadi setiap 3 ibaratnya kalau kita bikin ini setiap 3 match yang golin. Tapi ditambah asisnya juga banyak kan. Jadi kalau ngomongin apakah Firmino dia nggak bisa finishing chance, dia udah masuk 100 goal club gitu loh. Ini juga tinggi angkanya. Tinggi. Tapi dia mainnya di Qatar. Ada yang main di Qatar. Tapi gue sekali lagi gue bukan bias atau apa. Justru gue nambah buat wawasan lo. Iya. Jadi harus tahu dulu nih Benzema sama Firmino didatangkan untuk apa? Kecuali mereka berdua, contoh didatangkan untuk lu create ruang untuk teman-teman lo, gitu. Dan Benzema menurut gue salah satu pemain yang bukan hoki ya. Gue nggak tahu ya, jarang pemain nyari. Enggak. Coba lu lihat waktu windownya Benzema datang. Gonzalo Higuain ada, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Ricardo Kakak, kalau nggak salah ada berapa pemain lagi. Itu mereka ditarget untuk cetak gol semuanya. Xabi Alonso mungkin nggak, Kakak ya dari AC Milan. Luar biasa. Cristiano Ronaldo di MU season 2008. Ya, salah satu season terbaik. Karim Benzema, Gonzalo Higuain sama. Dia emang buat cetak gol, tapi somehow entah Perez itu yakin sama Benzema sehingga dipertahankan terus sampai 14 tahun. Nggak ada pemain yang kayak itu. Orang nggak ngelihat di situ. Iya memang. Karena gue perhatiin banget secara pada masa itu Gonzalo Higuain itu lebih banyak cetak gol daripada secara striker ya. Bagus jauh, tapi dijual ya ke Napoli. Di Napoli juga berhasil, di Juve sangat berhasil. Di Napoli Higuain mahal gitu. Emang striker 30 juta. Emang bagus. Vlahovic gitu. Versi pertama itu. Karena kan orang banyak melihat Benzema ya setelah hat-trick Champions League kan. Sampai lagi dia Ballon d'Or, jadi merasa wah gini-gini. Lo harus lihat dari sisi lain juga. Sama dia pacar Rihanna. Ya, apa-apa lah. Itu dia pacar Rihanna. Sisi lain yang lihat untuk maksudnya nilai plus minusnya mereka lah. Jadi mobil Benzema keren intinya lu harus tahu juga nih pemain didatangkan klub untuk apa. Benzema untuk cetak gol, Firmino cetak gol. Kalau bisa dia cetak, berarti pelatihnya bagus gitu, atau ada hal lain lah, cuman gue nggak tahu. Iya, cuman intinya gue bener-bener nggak ngebandingin apa, cuman ngasih insight. Gue ngerti maksudnya Gundo, tapi gue agak sedikit bertentangan di situ adalah ya udah pasti ketika lu beli striker dan winger tujuannya adalah untuk mencetak gol. Cuman ketika lu punya forward yang tiga-tiganya bagus dan kita lihat dari sisi mungkin Firmino ini lebih bisa capable untuk ngikutin instruksi sebuah pelatih Klopp misalkan. Dia lebih mundur ke belakang. Jadi apakah Firmino datangkan untuk mencetak gol? Iya. Tapi dia punya role lebih untuk bermain sebagai tim. Tapi gue potong. Tapi apakah itu ketahuannya setelah, menurut gue ya, Benzema dan Firmino itu ketahuannya setelah dia berapa lama baru kelihatan. Gue yakin Klopp dan Ancelotti atau Jose Mourinho itu nggak ngelihat itu. Gue yakin.
Oh ini orang bisa nih Ya gue. enggak, Klopp enggak gitu. Menurut gue ya. Gue Klopp gak tau emang menurut gue. justru menurut gue Klopp berarti nge-value Firmino sangat tinggi karena tadi lu lihat jumlah skornya dia bisa cetak gol 111. Berarti dia juga sangat efisien depan gawang ketika dibutuhkan. Ketika kan lu bilang Firmino tuh sering drop deep ke sini. Jadi ketika bolanya tuh attacking, Firmino masalah yang di box, Salaman yang di box, Firmino baru ngintil di belakangnya. Iya. Ketika dia dibutuhkan untuk nyetak gol, dia akan nyetak gol. Makanya numbernya sangat efisien. Tapi harus 100. Tapi Iya. dia ngasih freedom untuk Salah sama Mane yang ngebuat mereka juga bisa gol-golin terus. Salah sama Mane bisa dua top skor 23 gol. Iya. Sama Betul. Aubameyang bertiga. Betul. Dia asis. itu gara-gara Dia asis sama Iya, gara-gara asis sama golnya by the way. Gara-gara di Firmino. Satu season nggak pernah asisnya lebih dari 8. Nah iya Siapa? itu. Gak pernah lebih Firmino dari 8. nggak pernah lebih dari 8. Apa? Firmino Golnya? Tapi gol 111. golnya Coba gol per musim berapa? 111. golnya nih Ini Premier League doang. nih enggak nih Nah, udah 362 golnya per musim paling 10, 11, 15, 12, Iya. Ya, 9, 9. Ya, untuk lima. striker Firminonya doang kan. Ya Iya. untuk Ya, striker Mane yang salahnya kayak lu cek gitu juga lah. gede. Lah iya, lo lihat dong tapi ininya kan 7. Ini kan gue udah berarti kan. Ini kan nih kalau total 15. Enggak, 15 gol season itu Firmino tuh. Ih, berarti bagus dong. Ya bagus lah. Nih Untuk jadi orang ketiga 2021 yang scoring bagus lah. 2021 enggak 15 tuh gol sama Lo ini asis. mau apa sih? Mau ngejelekin apa mau naikin? Ngejelekin kalau Ini gue. satu sisi bisa bagusin juga. Satu sisi bisa bisa- bagusin Mane masalahnya juga. Satu sisi bisa jelek banget ini. Berarti role-nya dia ini berhasil kalau golnya setipis Iya. itu. Iya. Sebenarnya intinya Rem. Ya, karena Mane masalahnya bisa 20 gol jeder. Iya. Fix gue screenshot ini muka. Gue screenshot ini muka. Enggak masuk. Enggak masuk kamera maksudnya. Masuk lah. Agak Nah, saya udah, betul muka lo. Rem. Yang dihitung udah 362 games, all competition. Iya, all competition 111 goal. friendly di Iya, tiba-tiba agak bias 5. juga, Iya, agak bias. agak bias lah. Friendly. All Iya, competition all competition Al ada Ahli. All competition dia di Hoffenheim. Ini Kagak ini Liverpool doang. Liverpool Oh, doang. nggak dengerin. Main Main HP gambar-gambar, mulu. Nah, itu tanda Firmino gini. tangan. HP gue di mana? Gue enggak tahu HP gue di mana Ini. tuh. Iya, kayak Amrabat nyari Icos. Ini Firmino bisa sebagai team player, tapi untuk lu bikin dia efisien ya juga bisa. Ya, bisa Misalnya bener. dibalik role-nya gitu loh. Firmino Mane masalah yang go inside, Firmino yang di box. Firmino juga akan nyetak gol banyak. Kayak Mane yang belum masalah. tentu. Nah, belum tentu, Belum Bang. tentu. Kenapa kita bermain what if? Iya, Kita kenapa kita bermain what if? Beda, Beda. tentu Beda. atau belum tentu what if. Iya. Karena nggak terjadi. Iya. Tapi dengan presiden dia bisa nyetak Ya, gol. lu Bro, kalau presiden- kalau lu presiden- masalah presiden- presiden berarti presiden. lu kayak tadi gue bilang Benzema 2017 cuma cetak 5 gol di liga. Lu presiden itu Ya, lebih tapi detail. kalau lu cek Iya, all competition juga, Firmino lu cek 2021 cuma 5 gol ya. Benzema juga Nih ratusan gol ya. Benzema Iya, Benzema itu ratusan. Juga ratusan dia. gol. Jadi bisa lu bilang ya dia ngikutin instruksi Penalti pelatih. 150, Dia- tap-in-nya 200. Dia nggak peduli kalau Bercanda, ngomong. bercanda. Ini Dede, udah- dede. udah- Dede minta. Ya udahlah pokoknya ini Yaudah, ya. semua berarti pemain memang world class, semuanya kita pantas untuk memuji dia, membela Oh iya, mereka, iya, ini iya, pantas iya. lah ya udah. Jadi kita main cadangan Johar Kalau ini kita update udah ada tanda tangan. Kasih tau Pak, update Borte Karim. Teret, tambah tanda tangan. Wah, ini biarin. fetis ya, Bay. Ini gila. Ini kalau di luar pakai yang gede. Apaan tulis yang gede? Ya udahlah, Ya ini udah, cukup. oke. Jangan lupa subscribe, follow, share, komen, terus kalau bisa reportin judul-judul itu. Oh iya. Karena kita Emang ada di udah blok komennya? segala macam, mereka tetap banget. Iya mereka kita blok namanya satu, diubah namanya pakai angka, terus ditempel ini harus diblok-blokin nggak habis-habis, kita dibantu report aja. Dan ternyata akunnya 1 week ago, yang kurang aja. Iya, dan itu bot-bot gila-gilaan di report aja. Iya. Jangan lupa kita punya grup Telegram, bisa linknya di Udah 5.000 deskripsi. loh sekarang. 5.000 kita biasa Dan debat, diulang ada lagi. grup call, ada Hampir. semua yang akan terjadi di Grombol kita bahas di sana. Kita ceritakan kita semua di sana. Jangan lupa follow Karim Nasar di IG, TikTok. Yoi. Insya Allah di YouTube-nya shortnya ada Arsenal Folks, ada Instagram, TikTok, dan Insya Allah di YouTube short juga. Yang terakhir ada Pandit Diaspora, lo Pandit gue Kardus, kebalik. Gue Pandit lo Kardus di IG, TikTok, dan Insya Allah di YouTube short. Amin. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di selanjutnya. Let's go. Let's go. Kita foto berempat gak? Boleh, foto aja. Foto berempat, Foto Pak. aja. Pak, lebih seru kayak gitu loh, Pak. Di IG-nya dipasang Udah. line up pojok debat hari ini. Daripada video. Heeh, mendingan ini.